Ya, kita mulai aja ya. Boleh. Oke, selamat pagi Pak Eko, Pak Sucang, Pak Faradi, dan teman-teman semua ya. Hari ini kita akan ada sesi untuk diskusi ya. Sebenarnya sih ini lebih mirip kayak kuliah umum untuk membahas mengenai valuasi untuk startup ya, yang umumnya tuh belum menghasilkan keuntungan, dan utamanya adalah kalau kita mengacu di luar negeri, startup itu mengacu pada perusahaan baru yang didirikan dengan omset masih kurang dari 1 juta US, masih sangat kecil. Nah, kita mulai ya. Nah, ini topik kita hari ini. Ya. Nah, ini diskusi kita adalah ada 5. Dan di sini adalah kita definisikan bisnis yang berharga itu seperti apa ciri-cirinya. Nah, yang paling penting adalah pasarnya besar dan bertumbuh. Ya. Jadi itu yang paling penting. Frekuensinya tinggi, masalahnya makin lama makin besar, terus masalahnya belum diselesaikan. Nah, kita punya solusinya. Nah, jadi kalau kita punya solusi, kita ada 2 pilihan. Pertama, kita bisa punya proof of concept dalam bentuk skema rencana, itu benar-benar dalam konteks konsep ya. Jadi kita bicara mengenai bagaimana caranya, produknya belum jadi. Atau kita bisa naik 1 tingkat lebih tinggi, yaitu konsep kita udah berubah menjadi prototipe yang dapat kita lihat. Nah, ini yang biasa sering kita tuntut buat founder, itu mereka bootstrap dengan modal sendiri, memastikan bahwa konsep ini dapat menjadi prototipe yang tangible. Nah, selanjutnya kita juga harus cek apakah produk yang kita sampaikan itu ada minat belinya. Ya, dan kalau mau beli, apakah harganya masuk akal atau enggak. Itu yang paling penting. Ya, jadi produknya ada, orang mau bayar untuk itu. Nah, yang terakhir adalah harus mudah di scale up. Jadi kalau bisnisnya tuh variable cost-nya sangat tinggi, biasanya tidak terlalu menarik. Ya. Dan berikutnya adalah jalur untuk profitnya jelas. Nah, ini kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan sampaikan di Q&A ya, biar nanti Pak Kevin yang akan ingatkan saya ya. Jadi kita nggak perlu bahas ini sampai selesai, jadi 1 slide, 2 slide, kita ngerasa ada yang ingin didiskusikan, silahkan ya. Nah, ini adalah contoh hipotetis ya, mengenai arti dari scale up yang tinggi dan jalur untuk profit yang jelas. Nah, misalnya kita lihat di market itu kita ingin jual harga produk kita dengan harga Rp30 per unit. Nah, struktur biaya adalah 50.000 fixed cost, biaya tetap, dan biaya variabelnya 20. Nah, kalau kita hanya menjual 1.000 unit, 50.000 dibagi 1.000 unit, hasilnya adalah fixed cost-nya 50 dan variable cost tetap 20, biaya cost per unitnya adalah 70. Jadi kalau kita jual harga 30 dengan biaya kita 70, jelas kita mengalami kerugian. Nah, tapi seiring dengan kita terus bertumbuh ya penjualannya, ketika kita menjual 5.000, struktur biaya kita itu akan mencapai 30. Jadi di sini kita sudah mulai big event, dan kalau kita bisa omset sampai 10.000, kita akan punya biaya yang lebih rendah, 25. Nah, ini adalah path to profitability, dari 1.000 naik ke 5.000, naik 10.000. Nah, disinilah kita baru bisa menghasilkan keuntungan. Makanya pertumbuhan itu menjadi sangat penting karena kita mengejar omset di mana perusahaan sudah bisa mengalami keuntungan. Nah, kalau misalnya sales price-nya di bawah 25 gimana? Misalnya 20. Ya, ini tidak ada path to profitability. Ya, kalau venture capital yang invest seperti itu, ya mungkin dia akan main hot potato game.
Jadi kentang panas yang kita lempar-lempar ke sebelah kita gitu loh. Atau kalau di saham sebutnya greater fool theory, ya. Kita beli, siapa tahu ada orang lebih bodoh dari kita mau beli, kita jual ke sana. Nanti yang lebih bodoh lagi mikir pasti ada yang lebih bodoh lagi, bodoh kuadrat yang mau beli. Nah, itu yang bikin market itu menjadi kacau di situ. Ya, masih bersih ya Pak Kevin ya, belum ada pertanyaan ya? Ya Pak, masih aman Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita akan singgung beberapa hal ya, bagaimana kita mencari ide. Ya. Nah, pertama kita tahu persis masalah yang kita hadapi sehari-hari. Apa sih yang kita hadapi? Terus kita lihat orang seperti kita itu banyak jumlahnya enggak? Kalau masalah kita sehari-hari itu banyak yang mengalami, itu kita pegang dulu dua-duanya. Barulah kita bereksperimen dengan solusi. Nah, saya ngasih contoh untuk palu ya. Saya juga baru tahu ternyata palu jenisnya banyak banget gitu, gila juga gitu. Ya. Jadi penggunaan-penggunaan lain itu bisa masuk sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Misalnya palu dipakai untuk mengaduk sup, ya bisa sih, tapi bukan itu. Gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan palu untuk kegiatan lain, jadilah desain palu yang menyelesaikan masalah. Nah, hal inilah yang kita tuntut dari founder untuk menemukan bahwa ini adalah konsep saya untuk menyelesaikan masalah. Jadi palu untuk pandai besi jelas berbeda dengan palu untuk membuat furniture. Ya. Nah, ini konsepnya. Nah, berikutnya kita harus membuat bahwa produk yang kita buat itu bisa men-trigger perubahan perilaku. Ya, secara simpel, apakah produk kita itu lebih murah berapa persen? Kalau produk kita hanya lebih murah 5%, mungkin orang segan pindah. Apakah 20% sudah membuat orang pindah? Kita nggak tahu. Itu harus dicek di pasar. Ya. Idealnya harga produk ini harus lebih murah 20-30% atau lebih. Nah, itulah nanti dicek ya di pasar apakah di 5% udah pindah atau belum. Ya, atau dia butuh 10 atau dia butuh 15. Nah, itu dari harga dulu. Kedua, dari kinerja produk. Apakah kinerja produk itu lebih baik hanya 10% orang udah pindah belum? Kalau belum, kita harus naikin lagi. 20 pindah belum? Belum, naikin lagi. Ya, jika mungkin butuh sampai 50% lebih baik, ya itulah triggering event-nya. Jadi lebih baik saja tidak cukup ya, lebih murah saja juga tidak cukup. Jadi harus mencapai satu titik di mana itu menjadi faktor yang membuat orang tuh pindah menggunakan produk kita. Sampai sini mungkin ada yang mau diskusi atau kita lanjut lagi. Silakan buat Bapak Ibu teman-teman yang ada pertanyaan atau diskusi bisa raise hand dan unmute dirinya atau bisa lewat kolom chat juga ya. Jadi ini sifatnya diskusi saja, nggak perlu tunggu sampai akhir sesi baru bertanya gitu. Takutnya lupa karena ini masih banyak banget. Ya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Faradi, saya bantu tanyakan ya. Ya. Pak, bisa dijelaskan kalau startup berbasis blockchain? Oke. Startup berbasis blockchain apanya yang bisa lebih spesifik Pak Faradi? Buat Pak Faradi mungkin boleh unmute Pak, tidak apa. Secara overall saja Pak. Oke. Nah, dalam bisnis startup yang berhubungan dengan cryptocurrency ya Pak Kevin ya? Iya Pak, berarti. Nah, salah satu layanan dari blockchain adalah memberikan kesempatan untuk mengotomatisasi transaksi. Ya, jadi mereka membuat smart contract ya. Misalnya untuk LC, nah kalau kita menerbitkan letter of credit itu kan sangat banyak meja yang harus didatangi untuk satu dokumen.
Nah, biasanya untuk proses LC tadi, kita menggunakan sistem yang sifatnya serial. Meja 1 ke meja 2, meja 2 ke meja 3, meja 3 ke meja 4. Nah, karena dengan cara seperti itu, proses menjadi sangat lama. Ya. Nah, dengan blockchain, kita bisa membuat itu berjalan secara paralel. Jadi bisa membuatnya menjadi sangat cepat. Nah, hal yang sama juga dengan transaksi bursa efek kita. Transaksi bursa efek kita, kenapa sih kita butuh settlement sampai sedemikian lama? Ya, T plus 2, T plus 3 gitu kan, tahu lama gitu. Bisa nggak kita tuh settlement-nya hitungannya hanya dalam 10 menit? Nah, itulah layanan-layanan yang bisa ditawarkan oleh teknologi blockchain. Ya, nah bursa efek kita juga sedang berpikir ke arah sana. Terus bank sentral juga sekarang sedang rame untuk menyampaikan konsep mengenai central bank digital currency. Nah, kalau yang paling maju saat ini adalah Cina ya. Jadi dia lagi bikin. Nah, itu juga akan membuat prospek bisnis-bisnis yang baru, Pak. Jadi idenya dari digital currency dari central bank adalah central bank bisa mengatur kebijakan bunga itu sangat spesifik terhadap orang. Jadi kalau orang ini bunganya bisa tertentu, terus kalau korporasi bunganya berbeda dan lain sebagainya. Jadi direct berdasarkan identitas. Kalau ini kan enggak, biasanya kan sekarang pokoknya ya bunganya sekian, identitasnya kita nggak mau tahu. Ya, transfer dana pun berubah juga. Kalau misalnya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai, mungkin sudah tidak perlu lagi melewati perbankan. Dia akan bisa langsung ke masyarakat. Nah, ketika masyarakat mendapatkan uang langsung dari pemerintah, nah ini juga kan peluang bisnis baru juga. Ini mau diapain nih uangnya nih? Kalau mereka mau konsum, harus bagaimana? Mungkin Pak Eko ya ada acara tentang financial literasi ya Pak Eko ya. Boleh di-share sedikit Pak tentang financial literasi Pak. Mungkin dengan blockchain bisa ngebantu nih Pak. Ya, saya sih nggak terlalu ngerti dalam ya. Cuman secara garis besarnya gini sih, kalau financial literasi itu intinya semakin banyak orang yang tahu ya melek mengenai dunia keuangan finansial itu akan intinya akan semakin efisiensi secara market karena kan berarti kan orang satu dengan yang lain itu pemahamannya sama gitu loh. Contohnya ya tadi Pak Adrian sempat sebutin mengenai penggunaan LC gitu ya. Kalau semua orang paham itu ya mungkin kan transaksinya akan lebih efisien gitu, lebih cepat. Step-stepnya seperti apa gitu. Contohnya misalkan kadang tuh juga tadi Pak Adrian sempat bilang masalah meja ya. Ada banyak meja yang harus dilalui. Nah, kadang nggak cuma meja, Pak. Kadang itu masalahnya ada di sistem masing-masing institusi. Contohnya kan itu kan melibatkan forwarder, melibatkan shipping company gitu-gitu ya. Nah, kadang karena mereka ada sistem, nanti di perusahaan yang baik sebagai aplikan maupun beneficiary itu ada sistem juga, kadang tuh nggak ketemu nih. Antara sistem sama sistem tuh nggak ketemu. Misalkan penyebutan port deh yang paling gampang. Hamburg Tick atau Hamburg CY. Nah, ini bisa jadi masalah nih di perbankan. Nah, mungkin bayangan saya kalau ada blockchain ini hal-hal yang seperti itu tuh bisa sudah deal dulu di depan gitu loh. Jadi lebih cepat, lebih efisien. Itu sih bayangan saya. Oke, setuju seperti itu. Mungkin Pak Faradi bisa menjawab pertanyaannya. Oke ya, kita ada chatnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kita kan mengenal konsep tentang bisnis model canvas. Ya, bisnis model canvas itu intinya kita harus mempunyai fit yang banyak. Ya, jadi produk kita dengan market harus fit. Terus revenue model kita dengan marketnya juga harus fit. Terus revenue kita dengan cost kita harus fit. Product delivery-nya juga harus fit. Nah, ini adalah inti dari bisnis model canvas yang diajukan oleh Oster dan Walder. Ya, jadi
Jadi produk market, bahwa produk kita memang dibutuhkan oleh market, nah itu yang tadi kita sampaikan, improvement kita. Tapi itu baru bercerita hanya satu bagian saja dari fit yang lain. Masih ada 3 hal lagi yang harus dibangun. Ya, untuk delivery-nya, apakah sudah fit atau belum? Nah, kalau kita delivery-nya nggak cocok, susah. Nah, ini kalau dalam bisnis model Canvas-nya Osterwalder, product delivery fit ini dibahas dalam customer channel. Ya. Nah, terus juga revenue cost fit. Apakah revenue kita bisa menjustifikasi biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan-layanan tadi. Jadi ini, jika keempat hal ini bisa dicapai, bisnis ini akan bisa mencapai status sebagai unicorn, yaitu perusahaan startup dengan valuasi mencapai $1 miliar. Ya, selain unicorn, kalau kita bisa lebih lanjut lagi, decacorn ya $10 miliar, dan juga hectocorn itu sampai $100 miliar. Nah, ini kalau kita melihat dalam konsep yang myopik. Konsep yang lebih luas, Indonesia tuh kesulitan ya. Jadi sangat banyak bagian dari ekosistem kita yang kurang. Akademik kita yang mengerti tentang startup nggak banyak. Ya. Korporasi yang terlibat dalam startup juga belum banyak. Terus intellectual property market juga belum banyak. Misalnya gini, kita membuat satu software, kita gunakan untuk perusahaan kita sendiri, tapi ada perusahaan lain yang butuh. Kita jual atau enggak? Jika software ini bukanlah keunggulan bersaing kita, mungkin kita bisa jual sehingga kita bisa monetize dengan lebih cepat. Ya. Nah, bisnis support di kita juga belum. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau kita menanam tanaman gitu di tempat yang subur, itu kita nggak usah urusin juga jadi, lempar bibit juga jadi. Apalagi kalau kita pakai cerita Kus Plus ya lagunya ya, tanam tongkat jadi tanaman gitu. Tapi coba kita masuk ke lingkungan yang sulit, misalnya di gurun gitu. Untuk menanamnya kita butuh effort yang sangat banyak. Nah, inilah menjelaskan kenapa model di Cina, terus di Amerika, demikian banyak startup-startup yang bisa mencapai status unicorn. Ya, di Amerika sendiri sekitar ada 252 unicorn, ya. Terus Cina itu ada sekitar 120-an, ya. Nah, Indonesia baru 5, mungkin ya sekarang udah 6 atau 7 lah. Nah, idealnya Indonesia berapa? Ya kita bandingin jumlah penduduk lah. Cina penduduknya ada 1,25, kita 250 juta, berarti kita kurang lebih 1/5 dari jumlah di Cina. Jadi paling enggak kita harus punya 25 unicorn, berarti masih ada potensi upside ya, jumlah unicorn sampai 15 startup lagi yang bisa mencapai status sebagai unicorn. Ya, semoga dari kita ada yang nyampe ke sana. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah yang tadi kita bahas mengenai siapa sih yang akan menjadi pembeli dari produk kita atau startup kita. Siapa yang jadi investor? Nah, investor standar adalah venture capital partners. Jadi ini adalah bentuk-bentuk hubungan dari venture capital partners dan juga ada corporate partners. Nah, corporate partners kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini kita visi partner dulu. Nah, visi partner itu ada yang fund of fund. Jadi ada venture capital yang tugasnya adalah mengumpulkan dana dan dia menyebarkan dana investasinya ke banyak venture capital yang lain. Jadi di sini dia memberikan 2 lapis biaya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau invest ke visi partner, duitnya kita sedikit, ya terpaksa mungkin kita masuk ke fund of fund. Tapi kalau kita mau langsung invest ke venture capitalnya, itu harus punya duit yang banyak, baru kita masuk ke model yang kedua. Ya, kita sebagai limited partners, kita mempercayakan uang kita pada general partners. Nah, dia yang akan invest. Nah, ada juga kita diajak untuk model ketiga, kita diajak untuk invest secara direct. Makanya saya membuat garis putus-putus sini. Jadi kita menaruh uang ke dalam venture capital, ya. Venture capitalnya invest ke satu perusahaan,
Nah, kita secara pribadi juga bisa direct investment ke dalam perusahaan yang kita suka. Ya. Nah, ada juga yang memang ini yang langsung invest ya dan tidak menggunakan perantara lagi. Semua statusnya sebagai limited partners. Nah, kita masuk yang kedua yaitu corporate partners. Nah, ini yang relatif jarang dibahas ya. Jadi ini adalah model-modelnya. Jadi perusahaan-perusahaan sendiri kadang-kadang mereka membutuhkan startup-startup untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ya, jadi ada yang dibangun secara internal ya, in-house dan hybrid. Ada juga yang dipisahkan dari korporasinya. Ya, nah ini perkembangannya. Jadi dengan cara seperti ini mungkin yang cukup dekat adalah model-model seperti Xiaomi. Ya, Xiaomi dia mengembangkan perusahaan, ya dia beli startup. Nah dia arahkan perkembangan teknologinya. Nah begitu satu titik dia butuhkan teknologi itu, dia akan berikan order dalam jumlah besar dan saat itu juga startupnya berubah menjadi unicorn. Ya, jadi nobody yang punya kesulitan akses terhadap market diberikan order oleh Xiaomi dengan omset yang puluhan miliar dolar, ya jelas saat itu juga dia menjadi unicorn. Nah, untuk yang konsep yang in-house accelerator dan hybrid, ini mungkin kita bisa gunakan contohnya dari Samsung. Jadi Samsung itu dia melihat bahwa kenapa orang nggak mau jadi pengusaha, apakah mereka tidak mau kaya? Bukan, kayaknya mau, tapi gagal berbisnisnya nggak mau. Jadi mereka angkatlah kesulitan untuk berbisnis tadi. Nah, karyawan di Samsung dipersilahkan untuk membuat proyek-proyek inovatif, ya mereka presentasi. Begitu proyek itu dianggap baik, Samsung akan invest. Nah, jika proyek itu berhasil, orang ini akan menjadi pemilik bersama-sama dengan Samsung. Nah, kalau gagal, silakan kerja lagi di dalam Samsungnya. Jadi dengan kayak begini, si karyawan tadi diberikan kesempatan hanya untuk upside, tapi tidak diberikan resiko untuk downside. Nah, ini adalah untuk corporate partners. Ya, jadi untuk bisnis-bisnis fintech, peer-to-peer, nah ini mungkin akan masuk ke perbankan. Nah, setelah masuk perbankan, misalnya bisnis fintech, itu ada dua. Apakah kita akan dijadikan sebagai exoskeleton, ya, mirip dengan Kruk, ya, untuk membantu, gitu ya. Atau kita di-internalize ke dalam bank tadi. Ya, jadi kalau kita internalize, ya, itu kita lihat contohnya adalah BTPN, bahwa fintech ini di-internalize. Cuman BTPN kan dia ngebangun dulu si geniusnya di dalam. Ya. Nah, kalau kita ngebangunnya di luar, kita bisa juga internalize. Nah, itu pilihan operasionalnya. Oke, mungkin ada. Ada nih Pak, ada pertanyaan dari Pak Aditya. Pak Aditya bertanya, mohon insight-nya saat ini banyak perusahaan mature dan BUMN yang notabene identik dengan tuntutan dividen yang tinggi. Mereka itu masuk ke venture capital, di mana monetisasi startup membutuhkan waktu yang lama, sementara tuntutan shareholder untuk return tetap tinggi. Bagaimana mengelola? Mungkin ini kayak Telkomsel Pak yang punya MDI, kan harusnya semua duitnya itu dibagi dalam bentuk dividen, ini malah dibakar di startup gitu. Untuk perusahaan yang sudah mature ini tetap memberi return yang tinggi, dalam hal ini dividen ke perusahaan itu kan jadi sulit gitu. Pendapat Bapak gimana? Oke, yang saya tahu tuh ada dua jalurnya ya. Jadi model kayak perusahaan Jepang gitu. Saya nggak ngerti kenapa mereka mengizinkan seperti itu. Jadi perusahaan Jepang itu program CSR-nya bisa dimasukkan ke dalam venture capital. Jadi pendana dari venture capital adalah program CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi dari sisi perusahaan itu, dia sudah mengalokasikan investasi ini sebagai biaya. Jadi kalaupun hilang ya sudah gitu. Karena dianggap sebagai biaya, pajaknya pun turun. Tapi jika investasinya berhasil, ya dia akan mendapatkan other income.
Ya, jadi kalau kita mensupport startup pun ya sebenarnya itu kewajiban dari perusahaan, ya bolehlah. Itu secara argumen saya pikir kita bisa terima itu. Nah, untuk Indonesia setahu saya mungkin nggak seperti itu ya, karena izin pajaknya saya pikir belum bisa. Nah, tapi kan kalau investor invest ada dua sumber keuntungan. Jadi keuntungan investasi itu pertama dari dividen, kedua dari capital gain. Nah, untuk investor yang ada kebutuhan dana jangka pendek, ya, misalnya dana pensiun, ya, dia harus membayar iuran manfaat pensiun, terus juga ada investor perorangan yang butuh cash flow yang jelas, keuntungan dalam bentuk dividen jadi sangat penting. Tapi untuk orang-orang kaya yang sumber duitnya banyak, ya, mereka lebih suka untuk masuk ke bisnis-bisnis yang memberikan capital gain yang tinggi. Karena dengan capital gain yang tinggi tadi, mereka tidak perlu membayar pajak dalam jangka pendek. Nah, itu yang membedakan. Jadi dengan perusahaan tadi, misalnya Telkomsel tadi tiba-tiba dia semakin banyak invest, ya, mungkin struktur pemegang sahamnya akan berubah karena dividennya untuk short term return-nya berkurang, tapi untuk long term return-nya akan bertambah. Yaitu akan mengubah struktur. Nah, apakah bisa menjawab? Mungkin Ya, begitu ya, Pak. Terima kasih Pak Dik ya. Terima kasih Pak Adrian. Oke. Lanjut ya. Ya, boleh dilanjut dulu aja, Pak. Oke. Nah, ini alasannya ya, macam-macam ya. Ada potensi return, diversifikasi, sinergi, ada growth, ada market power, dan lain sebagainya. Ya, pertimbangan pajak juga ada. Gitu. Nah, ini standar valuasi kita. Ya, ada asset approach yang kita kenal dengan liquidation value. Ya, kalau perusahaan mau bangkrut, kita hitung nilai bukunya berapa. Biasa bankers menggunakan ini. Nah, terus ada juga dividend discount model yang kita kenal, free cash flow to the firm, free cash flow to the equity, terus relative valuation. Nah, ini semua tidak bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan startup. Alasannya simple. Kalau valuasi ini modelnya adalah kita melihat bahwa bisnis ini sudah running dan kita masih punya keyakinan bahwa dia akan ada tahun depan, 2 tahun lagi, atau sampai waktu yang tak terhingga. Atau konsepnya sebut going concern. Nah, kalau asset approach beda. Hari ini juga saya tutup berapa nilainya. Ya, jadi in between-nya malah tidak ada valuation modelnya. Nah, makanya dibuatlah model yang baru ya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Jadi data yang saya punya di Eropa ya, dari 100 startup yang dibangun, tahun pertama 92% itu fail. Terus tahun kedua 75% fail. Jadi dari 100, 92% fail, berarti dari 100 tinggal 8 akhir tahun pertama. Terus akhir tahun kedua 75% lagi fail, berarti sisa tinggal 2. Jadi dalam waktu 2 tahun 100 berubah menjadi tinggal 2. Ini yang membuat memang agak kesulitan. Nah, selanjutnya dalam startup juga ada multiple claim dari equity. Ya, jadi ada yang preferred stock, ada juga foundernya minta bahwa saya punya share harus tetap sekian dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali detail-detail dalam peraturan. Nah, itu yang membuat sulit. Nah, ini adalah konteksnya. Jadi startup valuation itu tidak bisa melihat dari kondisi pertama ya. Saya ini malah annotate-nya. Ya, jadi kita nggak bisa mulai dari start di sini, kita langsung lompat sampai ke going concern. Valuasi startup harus dibuat per stages. Stages 1, stages 2, stages 3. Nah, stagesnya biasanya kurang lebih 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena kalau 3 bulan terlalu singkat. Ya, jadi orang baru terima duit, baru mulai kerja, udah sibuk cari pendanaan lagi. Itu repot.
Tapi kalau dibuat 1 tahun juga masalah. Karena si investor nggak tahu ini orang tuh lagi hoki ya atau lagi sial. Jadi dia tuh nggak tahu apakah dia sukses tuh karena dia lagi hoki atau dia kalau gagal sedang sial. Makanya dia cek dengan pendanaan per 6 bulan. Jadi jika misalnya kita alokasikan dana misalnya dalam 6 bulan, dia harus habiskan dana sekitar 1 miliar. Nah, jika dalam 6 bulan ini dia cuma habis 500 miliar, apakah itu bagus? Enggak, artinya dia nggak ngerti cara pakai uang 1 miliar. Tapi kalau kita kasih 1 miliar untuk 6 bulan, baru 3 bulan udah habis. Waduh, ini dia nggak bisa bikin planning. Jadi dia harus bikin pas. Ya. Nah, itulah yang kita lihat ya, kalau sekarang kan Gojek tuh lagi baik ya, lagi banyak diskon-diskon. Itu berarti dana dia yang harus dialokasikan, harus habis, itu nggak habis. Jadi dia kejar tayang tuh. Babat semua dia program diskonnya. Jadi supaya match. Nah, itu yang kita lihat. Nah, selanjutnya ternyata untuk startup juga seperti ini pertumbuhannya. Jadi begitu dia tidak bisa lompat dari warna kuning ke warna hijau, itu cenderung dia tuh bangkrut. Terus dari hijau, kalau dia nggak bisa lompat ke warna coklat, itu juga sama. Kemungkinan besar dia akan bangkrut. Nah, startup yang bisa berwarna biru, ya itu sangat jarang. Ya, rata-rata stage seperti ini. Jadi antara dia itu gabung dengan perusahaan lain, ya, atau dia di-internalize oleh korporasi. Nah, ini adalah growth stage-nya. Oke. Nah, ini adalah valuation method, ya. Jadi cost to duplicate, Berkus, Bill Payne, dan First Chicago. Nah, kita mulai masuk dulu dari cost to duplicate. Jadi, kalau kita mau bikin perusahaan, kita akan tanya, perusahaan ini butuh investasi berapa supaya jadi? Jadi, kita akan hitung operational cost-nya berapa, terus rapid prototyping-nya seberapa cepat, ya. Terus juga ada proof of value dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita menghitung biaya saja, itu biasanya nggak cukup. Ya. Karena banyak orang punya duit, tapi nggak banyak orang yang diberikan hoki untuk membuat bisnisnya berjalan. Jadi ada premium untuk keberuntungan. Ya. Jadi cost to duplicate terus termasuk keberuntungan, itu masuk situ. Oke, mungkin ada pertanyaan Pak Kevin untuk cost to duplicate? Untuk cost to duplicate belum ada, Pak. Tapi ada pertanyaan yang berhubungan dengan grafik tadi. Ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Saya mulai dari yang pertama dulu. Pertanyaan dari Pak Eka Simanjuntak. Pertanyaannya, apakah startup yang pasti berhasil, basic konsepnya harus sharing ekonomi? Ini karena melihat Airbnb, Gojek, Uber yang kayak langsung cepet banget ambil spotlight gitu, Pak. Apakah startup yang pasti berhasil tuh konsepnya harus sharing ekonomi, Pak? Pendapat Bapak? Jadi kita pahami dulu filosofi dari sharing ekonomi. Nah, kalau kita belah perusahaan, di dalam perusahaan itu ada 2 jenis aset. Ya. Satu aset yang sangat penting, ya, yang tak tergantikan. Ada juga aset yang kita bisa outsource. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat bisnis-bisnis yang sharing ekonomi itu bergerak semua di aset-aset yang bisa kita outsource. Ya, contohnya Airbnb, untuk bikin hotel kan kita bisa pakai rumah. Ya, itu simple karena rumah ya dipakai siapapun ya bisa lah. Maka kita bisa sharingkan. Terus untuk Gojek, Grab, dan Uber, ya kita untuk bisnis taksi nggak perlu harus mobil sendiri. Terus ruangan kantor kita bisa sewa. Nah, itu adalah ide-ide dasar dari sharing ekonomi. Nah, saya pikir konsep atau bisnis sharing ekonomi itu sudah lewat masanya. Nah, sekarang adalah bisnis-bisnis yang teknologi tinggi, ya. Jadi mulai dari software, ya, terus atau teknologi-teknologi untuk membenahi isu-isu kesehatan misalnya ya. Kayak sekarang untuk
vaksinasi COVID gitu. Ya untuk tracking dan lain sebagainya itu kan belum di-manage dengan baik juga. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang sekarang sedang terus berkembang ya, tapi memang mereka below the radar. Tapi itu yang akan jadi besar. Nah, apakah itu bisa menjawab Pak Eka? Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Irwan. Pertanyaannya, pada grafik staging sales bertahap, biasanya kenaikan sales bertahap berapa persen, Pak? Apakah ini ada kayak standarnya gitu? Ya. Nah, kalau kita di Bursa Efek Indonesia, kalau ketemu satu perusahaan bisa punya omset 15% sampai 20% growth-nya, wah kita udah sorak-sorak nih, wah ini perusahaan hebat, bisa tumbuh 10 sampai 15%. Nah, tapi untuk perusahaan startup, karena dia start dari ukuran yang kecil, growth itu dihitung dalam konteks multiple. Dia dalam waktu 6 bulan dia tumbuh berapa kali lipat? 5 kali lipat kah? 10 kali lipat kah? Nah, itu yang dibicarakan. Ya. Nah, itu untuk konsep yang di startup. Jadi dia harus tumbuh sangat cepat, dan ketika dia tumbuh sangat cepat ini, dia bakar uangnya juga ekstra ya, karena dia harus mengejar biaya untuk marketingnya. Itu yang nggak akan bisa ketutup. Ya, jadi dari sisi penjualan produk mungkin untung, tapi untuk penjualan, untuk promotionnya itu nggak ketutup. Itu yang membuat dia selalu rugi. Oke, mungkin ada lagi. Ini Pak, ada satu lagi mungkin sebelum kita lanjut Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman Raffi. Beberapa artikel juga membahas mengenai key matrix seperti CAC atau CLV. CAC itu Customer Acquisition Cost, Pak. Ya. Ataupun growth rate untuk menilai kinerja suatu startup. Apakah key matrix tersebut memang terbukti secara real dalam mendeskripsikan kondisi suatu startup, Pak? Oke. Customer Acquisition Cost itu kan kita bisa melihat valuasi perusahaan. Ya. Itu berdasarkan sumber revenue kita atau mistik. Jadi kalau kita punya satu customer gitu ya, untuk akuisisinya 100 rupiah, customer ini dalam umurnya yang sampai 5 tahun atau 10 tahun, kalau kita bisa jaga loyalitasnya, itu akan menghasilkan berapa. Jadi kita menghitung rata-rata NPV ya, net present value dari tiap customer. Makanya data-data ini sangat penting. Repeat buyer-nya berapa, dan lain sebagainya. Dia udah repeat buyer dan dia belinya banyak, tambah banyak, atau dia flat saja. Nah, itu adalah penggunaan konsepnya. Ya, jadi kalau memang itu repeat buyer-nya udah ada, ya sudah. Tapi yang paling penting adalah marketnya itu memang masih terbuka luas, bukan yang berbentuk niche market. Niche market nggak bisa seperti ini. Oke, kita lanjut. Pak, karena sedang bahas ini, saya izin satu pertanyaan lagi boleh ya Pak, sebelum lanjut materi. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik dari Bapak atau Ibu Valkri. Itu bertanya berapa lama suatu startup itu harus bakar uang gitu Pak, dan kapan harus berhenti. Ini kan juga pertanyaan semua startup ya Pak, kayak kapan saya harus berhenti bakar uang gitu. Begitu pertanyaan terakhir untuk ini sebelum lanjut. Oke, jadi kita bicara mengenai big market ya, yang kita bahas mengenai apa sih bisnis yang berharga tuh. Nah, jika pasarnya itu udah besar sekali, nah berapa banyak dari pasar yang besar ini yang akan kita ambil? Jika kita akan ambil sampai 20%, kita harus pastikan bahwa kita mencapai 20% dulu, baru kita bisa berhenti. Ya, jadi kan kalau kita menggunakan teori change ya, pertama kan kita harus unbreak ya, ice breaking, terus kita ubah behaviornya, setelah kita ubah behaviornya kita langsung refreeze gitu loh. Nah, jadi selama kita dalam proses ice breaking, kita akan bakar. Terus dalam proses kita merubah, kita masih bakar. Nah, begitu ada refreeze, menjadikan
itu jadi kebiasaan, udah mengakar, barulah kita baru berpikir secara normal. Nah, kalau kita lihat misalnya kayak Gojek, dari bisnis transportasinya, kita lihat dia sudah mulai investasi ke Bluebird. Artinya, dia sudah tidak ingin terlalu banyak membakar uang lagi dalam bisnis transportasi untuk kendaraan. Karena itu sudah menjadi habit kita. Jadi bakar uang di bidang itu berhenti. Tapi untuk bidang GoFood ya mungkin masih dianggap belum freeze ya. Orang baru berubah, belum mengakar. Begitu udah mengakar kita hentikan. Nah, itu yang kita akan cek. Makanya kan kita lihat beberapa kali kan Gojek, Grab, ya, Shopee. Mereka tuh mengatur ketika mereka pasang iklan, ya, promosi dan lain sebagainya, berapa banyak lompatan sales. Begitu mereka hentikan, berapa banyak sales yang hilang. Nah, itu mereka akan dapat seberapa banyak ada orang-orang tertentu yang mau dikasih diskon beli, ya, nggak dikasih diskon juga terbeli. Nah, itu yang kita cari. Jumlah yang udah di refresh, yang udah kuat, dan kalau kita ngerasa bahwa jumlah yang di refresh udah kuat ini cukup, kita berhenti bakar uang. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini masuk sini. Nah, ini adalah value proposition kita kan standarnya ya, seperti ini. Nah, kita ada testing, kita ngetes di dalam dulu, kita coba ke market, ya, perspektif market seperti apa. Nah, jika dapat, barulah terjadi product market fit. Jadi, apa yang dipersepsikan oleh konsumen dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu matching. Biasanya kan kalau kita survei selalu ada noise dalam bentuk sopan santun. Ini produknya bagus nggak? Bagus. Mau beli nggak? Oh, pasti saya beli. Tapi begitu produknya ada, beli nggak? Nggak. Ntar aja deh gitu. Nah, itu mismatch-nya. Jadi kalau uji sesungguhnya adalah ketika kita launching produknya, diserap, barulah itu nunjukin bahwa produk kita dengan market itu fit. Nah, ini saya sampaikan juga model mengenai bisnis kita. Nah, jadi ada bisnis-bisnis yang menggantikan bisnis yang lain. Ya. Jadi bisnis yang menggantikan bisnis lain tuh misalnya saingan kita ada jualan produk A, kita juga jualan produk A. Jadi sama-sama head on untuk memperebutkan pasar dari konsumen untuk produk A tersebut. Nah, tapi untuk second model ini adalah bisnis perantara. Gojek, ya, terus misalnya perusahaan fintech, ya, itu sebagai tengah-tengahnya. Terus Traveloka, dia sebagai perantara. Nah, jadi perantara ini terjadi karena si bisnis itu dia tidak bisa memberikan atau akses pada konsumen dengan baik. Demikian juga konsumen punya kesulitan untuk akses bisnis dengan baik. Jadi tengah-tengah si startup ini menjadi perantara. Nah, idenya semakin banyak problem yang kita bisa solve, ya, value of money, itu semakin banyak uang yang kita peroleh. Jadi semakin banyak yang bisa di-solve kali frekuensi. Ini adalah value dari bisnis kita. Jadi kita benar-benar bahasnya per atomistiknya, satu per satu. Ya, kita punya langganan 100 kali 100, punya langganannya 1000 kali 1000. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan, kita terlalu fokus pada minimum viable product, lupa dengan minimum viable frekuensi. Ya, kalau kita di bisnis software enak, ya. Sekalinya kita pakai software tersebut, paling nggak setahun kita pakai terus gitu. Dan kalau ngelanjut tahun kedua, tahun ketiga, udah itu market yang kita pegang, ya, captive market kita. Jadi harus dua hal tadi, viable product, viable frekuensi harus ditentukan secara bersama. Kalau kita produk fiturnya kecil, harganya murah, penggunanya bisa banyak. Tapi kalau kita fiturnya terlalu banyak, ya, harganya jadi tinggi, penggunanya jadi rendah. Nah, mencari wilayah yang pas itu adalah triknya. Ya, silahkan di eksperimen ke pasar. Oke. Nah, ini rapid prototyping ya. Ide rapid prototyping, jual ke market, ketemu product market fit, baru perfection, scale up.
Nah, idenya untuk startup, tadi ada pertanyaan dari Bu Betsy, yang fail seperti apa gitu loh. Nah, yang fail tuh sebabnya banyak macam-macam lah. Satu dari produknya yang memang nggak bagus, kedua dari timnya yang nggak bagus, atau juga bisa karena dari si investornya yang udah nggak yakin tentang masa depan dari bisnis tersebut. Ya, banyak sekali. Tapi intinya adalah fail itu bukan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Ya, jadi kalau di bursa efek kan ada istilahnya kan cut fast, cut deep, and move on. Nah, kita pakai istilah itu buat di startup. Fail fast, fail cheap, and move on. Oke, apa itu bisa menjawab Bu Betsy? Oke, Pak. Thank you. Oke, ya. Oke, yuk kita lanjut. Cuman untuk yang berhasil gimana ya, Pak? Yang dari 100 tinggal 2. Jadi, kan kita ngomong the right man on the right place, ya kan? Sebenarnya sih bukan itu doang. Jadi kita butuh 4. Pertama, untuk sukses itu kita harus punya rencana, terus kita punya orang, punya tempat yang pas, dan punya timing yang pas. Nah, membuat 4 itu bisa sinkron pada saat yang sama, yaitu namanya ya takdir, Bu. Mesti diapain. Orang pintar mah banyak. Ya, ada yang bikin produk kecepatan juga, fail juga. Contoh seperti Airbnb. Tahun 2007 mereka mencoba menyewakan rumah mereka dengan menggunakan kasur angin. Mereka sebutnya airbed, ya kan? Disewakan dengan harga $80 semalam. Nah, setelah ditawarkan, ada yang beli 1 orang, 2 orang lah. Nah, yang 1 orangnya dia jadi founder yang ketiga. Udah itu nggak ada yang beli lagi. Ditawarin ke venture capital, nggak ada yang mau beli. Nah, tapi hokinya, ya, tahun 2008, itu kan kita mengalami krisis subprime mortgage di Amerika. Dan saat itu juga Obama lagi bikin conference ya, untuk jadi presiden. Nah, ketika kota itu didatangi oleh Obama, kota itu menjadi over demand untuk tempat penginapan. Hotel nggak ada yang bisa layani. Nah, saat yang sama, dulu ketika situasi lagi banyak duit, orang boleh songong gitu loh. Gua nggak butuh duit, gua nggak suka dengan ada orang asing di rumah gua. Itu privacy saya terganggu. Tapi kalau lagi duitnya lagi mepet, ya udahlah, ada orang lain sebentar nggak apa-apa, penting dapat duit. Nah, ketika itu terjadilah tadi rencana, orang, waktu, dan tempat itu sinkron semua. Nah, semenjak itu terjadi, Airbnb itu terus grow ya sampai sekarang. Ya, itu nggak bisa diapa-apain. Ya, kalau memang bakatnya jadi naga ya naga, kalau enggak ya cacing aja udah nggak kemana-mana. Ya, bagaimana Bu Betsy? Oke, Pak Adrian, thank you. Oke ya, ya kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita mulai masuk valuasi untuk Bearcus. Jadi Bearcus itu membagi valuasi itu menjadi 5 resiko. Resiko ide, resiko teknologi, resiko eksekusi, resiko persaingan, dan resiko keuangan. Nah, ini adalah indikator-indikatornya, dan dia gunakan bobot yang sama semuanya. Ini Bearcus. Nah, untuk ide, ya tadi kita kan mau cerita tentang kebaruan dari ide tersebut. Apakah kita dalam secara konsep itu bisa menarik orang untuk menggunakan produk kita? Nah, berapa value-nya yaitu sedikit seni ya. Kalau buat saya sih saat ini ya ide relatif udah tidak ada yang baru lah. Nah, tapi kalau teknologi dalam bentuk prototype buat saya itu lebih enak. Ya, jadi prototype yang bagus kita udah bisa estimasi kan biaya produksinya berapa. Terus kita bisa ngelihat keunggulannya berapa. Dari 2 hal tadi, kita akan bisa hitung berapa banyak orang yang mau pindah dari produk existing ke produk kita. Nah, itulah yang kita nilai. Seberapa banyak orang yang mau pindah menggunakan produk kita. Ya.
Nah, itu value-nya jelas. Dan berikutnya adalah tim dari manajemen. Nah, ini yang selalu problematik. Biasanya kalau kita ngelihat, jarang sekali ada startup yang didirikan oleh satu orang. Kita nggak percaya dengan startup yang didirikan satu orang. Minimum harus 2 orang. Ya. Dan mereka harus punya kompetensi yang komplement. Nah, jadi founder satu hal. Founder mungkin dia kuat dalam aspek ide bisnis. Tapi untuk manajemen, itu tidak selalu yang melakukan adalah anak muda. Ya. Cuman kalau kita punya founder yang muda, ya kita majuin di depan kan. Lebih menarik daripada orang tua gitu. Ya, modal saya dimajuin ke depan, nggak ada yang percaya. Udah tua lah. Kalau jago ya ada mestinya gitu. Kan susah. Tapi kalau salah dikit, wah udah tua, bodoh juga. Wah, makin celaka itu. Nah, itu manajemen tim. Jadi manajemen tim biasa below the radar. Nah, itu yang bisa lihat adalah venture capital dan mereka akan due diligence dan melakukan wawancara ke dalam. Jadi kelengkapan ini jadi sangat penting. Nah, kedua adalah situasi persaingan. Seberapa cepat pesaing kita tuh mampu meniru kita. Ya. Nah, jika kemampuan menirunya rendah, berarti bisnis kita bisa mempertahankan profit dalam waktu yang lebih lama. Nah, itu adalah value-nya. Nah, terus dari financial risk yang tadi kita bahas mengenai path to profitability. Apakah kita mempunyai jalur untuk profit yang jelas? Jadi setiap bulan tumbuhnya berapa persen, ya sehingga kita tahu oke, dalam waktu sekian hari atau sekian bulan, sekian tahun kita akan profit dan berapa profitnya. Nah, itu ngurangi resiko juga. Nah, buat saya ini adalah yang Berkus. Agak sulit kalau Berkus. Nah, yang lebih enak adalah Bill Payne. Idenya mirip dengan Berkus, tapi dia fokus pada kompetitor dari perusahaan kita sebagai startup. Ya. Jadi kita hitung nilai saingan-saingan kita seperti apa, nah baru bandingkan diri kita dengan kompetitor. Nah, misalnya ini, market size. Berapa sih rata-rata market share dari kompetitor kita? Nah, kalau kita bisa lebih tinggi daripada kompetitor, kita bisa punya skor lebih tinggi. Misalnya, market share kompetitor kita masing-masing 5%. Saya punya berapa? Saya punya 125% dari 5, jadi kurang lebih sekitar 6%. Nah, itu valuasi saya akan lebih tinggi dibanding kompetitor. Terus teknologi kita. Apakah teknologi kita lebih unggul nggak daripada pesaing? Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Di sini kita bisa menjelaskan pada investor, danai saya untuk meningkatkan produk teknologi saya supaya saya tidak lagi inferior dibanding kompetitor. Ya, karena saya punya keunggulan dalam aspek market size ya, yang lebih besar daripada kompetitor, tinggal saya naikin produk teknologi, berarti market size-nya juga akan lebih tinggi lagi. Nah, itu buat argumen kita jadi lebih enak gitu. Selanjutnya ada competitive environment. Terus ada manajemen tim. Kalau tim kita kuat, ya kita memberikan justifikasi kenapa market size kita lebih hebat daripada kompetitor. Ya, nah partnership. Wah, ini lemah nih. Kita akan cari venture capital yang bisa membantu kita punya partner. Kalau di bisnis model Kanvas kan kita punya key partner ya. Menghubungkan dengan korporasi, menghubungkan dengan startup lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kita menggunakan Bill Payne, kita butuh negosiasi lebih enak. Kedua, kita bisa tahu dana yang kita minta itu akan digunakan untuk apa. Nah, Bill Payne sendiri tidak terbatas pada 5 indikator. Ya, silahkan ditambah, mau 10 boleh, mau 20 boleh. Dia nggak ada acuannya. Dan bobotnya tidak harus sama. Ya, industri yang berbeda punya bobot yang berbeda pula masing-masing. Market size-nya mau berapa persen, produk teknologinya juga seperti itu. Jadi dengan kita mempunyai banyak indikator, kita bisa punya ruang untuk negosiasi yang lebih luas. Oke, untuk si Berkus dan Bill Payne, mungkin Pak Kevin? Mungkin tadi ada Bapak Eka yang ingin bertanya langsung, ya. Pak. Ya, terima kasih Mas Kevin, Pak Adrian.
senang sekali saya dapat banyak informasi ini. Cuma hanya begini Pak, kalau kita bicara tentang persaingan ya, ini kan startup ini persaingan bukan hanya misalnya antara bisnis yang mirip ya, tapi ada persaingan yang misalnya kita bisa dikeroyok rame-rame, misalnya seperti Gojek gitu ya, karena varian produknya banyak. Ini kan bisa ada startup yang fokus cuma di transportasi, ya misalnya, lalu ada yang sendiri makanan dan ada yang lain-lain. Lalu bagaimana caranya mengatasi itu ya Pak? Kalau tiba-tiba kita untuk masing-masing jenis variasi produk itu kita dikeroyok rame-rame gitu. Ya, saya pikir ini sama aja ya Pak. Sama aja sih. Jadi kita pakai satu jenis produk dikeroyok, ya rame juga. Pokoknya intinya selama ada duitnya ya pasti banyak persaingannya Pak. Aktivitas imitasinya jadi sangat kuat. Ya saya pikir sih itu memang udah standar dari bisnisnya Pak. Yeah. Cuman idenya startup itu kenapa dia harus tumbuh cepat? Ya. Pertama, karena dia punya market size itu besar. Dan market size yang besar ini sudah ada rajanya di situ. Jadi kalau kita bicara mengenai pertempuran, yang paling pertama harus dilakukan adalah kita punya ukuran yang sama dulu. Bohonglah film-film kungfu ya softness bisa mengalahkan hardness, itu omong kosong lah. Kalau saya kan masih zamannya petinju itu masih Mike Tyson ya, kalau saya masih ringan, mau sehebat apapun ketemu Mike Tyson dia pukul juga nggak mempan apa-apa tuh. Terus kalau dia pukul kita ya mati lah gitu. Jadi supaya bisa imbang dengan Mike Tyson, paling enggak saya harus segede Mike Tyson lah ukurannya. Kalau lebih besar lebih baik. Itu dulu membuat persaingan itu menjadi on par. Ya, jadi size matter. Nah setelah itu barulah kita mengenai teknik. Ya, mengenai kompetensi itu Pak. Jadi keroyok sendiri ya memang saat ini juga untuk perusahaan-perusahaan besar itu mirip dengan perusahaan paus ya yang dikeroyok oleh piranha. Mau dipukul susah gitu, nggak dipukul digerogotin gitu Pak. Nah ya tinggal pilihannya dari si perusahaan besar tadi, apakah dia akan berubah menjadi kecil menjadi piranha lagi buat head on, atau ya dia tetap besar dan memperkuat diri. Karena dalam bisnis investment banking, kan kita mengenal konsep mengenai akuisisi dan divestasi. Dengan kita mengakuisisi, kita membuat perusahaan itu lama-lama tambah besar. Tapi ada juga divestment, membuat perusahaan kita jadi kecil, supaya kita lebih agile. Ya, gimana Pak Eka? Satu lagi Pak, kalau sebagai pemula misalnya, apakah strategi yang tepat itu kita misalnya mengembang, sebenarnya idenya ada banyak, seperti Gojek gitu ya Pak, ada beberapa varian gitu yang bisa. Apakah kita mengembangkan satu dulu sampai kuat, baru kemudian mengembangkan yang lain, atau ini misalnya ada 10-10-nya dikembangkan bersama semuanya gitu? Tergantung dari investornya Pak. Kalau investornya sediakan uangnya ya kita bisa hire orang. All money can buy, Pak. Jadi kalau masalah kita untuk tumbuh selalu dua isunya. Satu, orang kita nggak siap. Kedua, duitnya nggak ada. Ya, kalau duitnya ada ya yakinlah. Jadi if you give peanut, you get monkey gitu Pak. Jadi kita tuh nggak pernah kurang orang pinter, tapi mancing orang pinter buat kerja tempat kita ya nggak boleh dikasih peanut, nggak ada yang mau. Ya, sama orang pinternya ada ya pasti bisa jalan. Dan selalu yang hebat-hebat ini, bos-bos gede ini, selalu dia kalau masuk satu startup, dia nggak datang sendiri Pak. Dia pasti bawa gengnya. Jadi bedol desa itu Pak. Jadi kalau dia sendiri, wah dia nggak bisa kerja, orang lain nggak ngerti semua. Tapi kalau udah dengan timnya, dia akan bisa langsung running. Ya. Jadi memang kuncinya itu pada itu ya Pak, bagaimana kita bisa meyakinkan investor dan ada uang yang banyak, baru
di situ kita bisa itu ya. Ya. Jadi tidak mungkin seperti perusahaan konvensional yang memulainya dari nol gitu, pelan-pelan gitu. Kalau startup itu tidak mungkin seperti itu ya, Pak. Kalau yang konvensional tuh bootstrap, Pak. Dia berkembang dengan modal sendiri. Ya. Kalau modal sendiri kan harus dapat ada laba ditahan, diinvestasikan lagi. Ya. Nah, kemampuan laba ditahan untuk bertumbuh jelas kurang cepat. Ya. Ya. Nanti yang terakhir untuk yang $1 juta itu konsensus aja, Pak, nggak ada hitungannya, Pak. Pak Irwan. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini First Chicago. First Chicago ini mungkin udah umum buat kita ya. Jadi kita membuat proyeksi kan ada optimis, ada most likely, ada pesimis gitu. Nah, selalu yang jadi problematik adalah kita tanya itu kamu ngitung probabilitasnya 20, 50, 30 dapat dari mana? Dari One-Sheet. Ya kan? Memang nggak ngomong gitu juga, cuma orang ketawa-ketawa aja ini, aduh hitungannya kagak jelas nih gitu. Ya, pertama dari nilai startup value-nya saja udah nggak jelas. Jadi misalnya kita bisa ngitung price to sales-nya berapa, ya. Kalau optimis, price to sales-nya kalau most likely berapa, price to sales untuk pesimistik berapa. Nah, jadi ada dua hal yang tidak pasti. Nilai startup value-nya nggak pasti, kedua ngitung probabilitasnya nggak pasti. Jadi kita kurangi sedikit ketidakpastian dengan menggunakan metode yang lebih ajak ya, untuk menghitung nilai dari probability. Nah, saya menggunakan konsep dari bidang ilmu derivatif keuangan. Ya. Jadi misalnya ada stok, dia punya potensi naik ya pada periode 1, ya stok up, ya stok plus, dan juga dia bisa turun atau stok minus. Nah, periode berikutnya yang stok plus ini punya dua kemungkinan lagi, dia bisa naik jadi stok plus plus ya, atau dia bisa turun stok plus jadi minus, jadi balik lagi titik semula. Atau yang dari minus dia bisa jadi plus, jadi S plus min, atau dari S minus bisa turun lagi jadi S min min, ya seperti ini. Nah dengan metode seperti ini kita bisa menghitung risk neutral probability. Nah ini secara rumus binomial risk neutral probability adalah kita up move-nya berapa, yang tadi optimistik kita berapa, yang paling pesimisnya berapa. Jadi kita nggak ngitung yang tengahnya. Cari titik ekstrimnya. Paling tinggi dan paling rendah. Nah, yang di tengah-tengah itu menjadi acuan untuk menghitung up move. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, silahkan dicatat. Jadi probability untuk up, ya, saya tulis dulu deh. Oke, nah ini kurang satu nih. Terus probability down dengan 1 minus P. Nah, ini dia. Ya, ini rumusnya ya. Jadi kalau kita hitung, kalau ini trinomial jadi begini. P kuadrat untuk jadi P-nya tadi udah kita dapatkan, kalau kita mau bikin 3 ya bikin seperti ini. P kuadrat untuk stay probability-nya 2P dikali 1 minus P, dan untuk down 1 minus P kuadrat. Nah ini kalau kita punya 3, up, stay, down. Ya, jadi kalau kita menggunakan konsep di sini, contohnya ya, misalnya sales kita atau harga saham harganya 100, satu periode kemudian bisa naik 25%, bisa ke 25, atau turun 20% atau jadi 80. Ya, nah setelah ini baru kita hitung risk neutral probability-nya yang di bawah. Ya, tergantung risk free-nya 1 plus 0,7 dikurangi down move 0,8 dibagi 1,25 yaitu up move-nya kurangi down move-nya.
total probabilitas kita adalah 0,6, 1 minus P, sisanya adalah 0,4. Jadi kalau di sini dia 0,6, berarti yang di bawah ini adalah 0,4. Jadi walaupun kita nggak tahu, tapi kita bisa menggunakan risk neutral probability. Jadi investor itu hanya akan mempertanyakan isu mengenai stock up kita. Kenapa kita bisa ketemu 125 dan 80? Jadi kalau mereka udah setuju 80 dan 125, risk neutral ini menjadi ketidakpastian yang tidak perlu. Kita hitung secara matematis ketemu angkanya. Ya, jadi investor kita kurangilah resiko-resiko yang dihadapi. Jadi untuk forecast 125 dan 80-nya udah bingung dia. Probabilitas bingung lagi. Tapi kalau ini probabilitas kita buang sedikit, berarti kan kita ngurangi ketidakpastian dia. Nah, kalau kita udah mulai dapat di sini, saya bisa nulis di annotate nggak ya? Mana annotate-nya nih? Oh, nggak ada annotate ya. Oke. Jadi kalau kita bikin jadi 3 ya. 3 jadi trinomial ya. Jadi P kuadrat 0,6 kuadrat itu hasilnya 0,36. Mungkin Pak Kevin bisa annotate. Mungkin Pak Adrian bisa ini Pak, share screen lagi tapi whiteboard Pak. Oke, share screen lagi ya. Iya, yang whiteboard. Oke, stop. Share screen. Mana whiteboardnya ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ada iPhone, iPad. Sebentar, Pak. Nggak ada, Pak. Ya tinggal kita hitung lah. Jadi kalau 0,6 kita kuadrat itu adalah 0,36 ya. Itu untuk probabilitas up. Terus 2P ya, 2 kali 0,6 dikali 0,4 itu probabilitas yang stay adalah 0,48. Terus yang down-nya 0,4 ya kan, kita kuadrat 0,16. Jadi 0,16 tambah 0,48 tambah 0,36 hasilnya 100%. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing, silahkan. Ya, ini rumusnya. Ya, probability P kuadrat, stay 2P kali 1 minus P, dan probability 1 minus P kuadrat. Oke ya, ini rumusnya ya. Yuk. Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya Pak, saya bacakan yang ada di kolom chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Adi Nugroho. Metode dan parameter untuk valuasi startup, jasa atau B2B, baiknya pakai yang mana ya Pak? Karena kan tadi ada banyak sekali itu Pak. Sama sih, kalau kita mau pakai Berkus, mau pakai bill pain, pakai cost to duplicate sama. Karena kan isunya adalah kita ingin lihat profitnya. Cuman bedanya adalah untuk services dengan B2B itu adalah indikator apa yang bisa mewakili nilai dari market kita. Kalau kita masuk ke model kayak Gojek gitu kan, kita lihat satu orang bisa menghasilkan untung berapa dari cost of acquisition sampai revenue stream yang dihasilkan dari orang tersebut. Ya, itu kita bisa clear. Nah, kalau B2B itu juga sama, berapa banyak konsumen atau bisnis yang pakai produk kita dan dia stay menggunakan produk kita sampai berapa tahun. Nah, itu juga sama. Idenya sama, Pak. Nggak beda. Oke ya, ini bisa menjawab. Kita lanjut lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembagiannya. Tadi kan kita evaluasi ya. Sekarang kita bahas mengenai gimana sih cara kita menghitung struktur kepemilikan. Nah, yang pertama adalah venture capital method. Jadi rumusnya adalah post money valuation
sama dengan pre-money valuation ditambah investment. Ya. Nah, misalnya investasi sekarang 500, terus dari investor baru ya, penjualan tahun depan, penjualannya 200, price to sales ratio-nya 15, ya. Jadi net share value-nya adalah 200 kali 15, 3.000. Nah, kita akan hitung biaya modal kita. Nah, kalau kita hitung biaya modal kita misalnya dengan CAPM boleh, ya. Capital Asset Pricing Model, yaitu return equity sama dengan cost of equity sama dengan risk-free rate ditambah return market kurangi risk-free rate dikali beta, yaitu dengan CAPM. Kita bisa dapatkan itu cost of equity 20%. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan startup ini, biasanya kita akan menghitung failure rate. Ya. Oke, mungkin saya bisa ketik di sini aja kali ya. Mungkin lagi saya pakai Word. Oke. Nah, share screen. Ya. Jadi return equity kita akan masuk ke insert equation. Ya. Jadi ini kenapa nggak mau diklik, nggak mau gerak nih? Oke, oke, ya kita masuk dulu. Nah ini adalah return atau cost of equity, ya sama dengan, ya kita masuk di sini, RF, bukan ini, yang udah adjusted-nya ya. Kita masuk ke, nah seperti ini, kita bikin tanda kurung, ya, ini adalah 1 plus RE, ya, ini kita tambah dulu sedikit, RE adjusted, ya, terus ini kita kasih lagi tanda ini adalah 1 plus mana simbol tuh pi itu, waduh pi-nya nggak dapat deh. Oh ini dia. Nah, ya, jadi ini tingkat suku bunga return cost of equity yang kita hitung dengan CAPM. P adalah failure rate, ya, terus ini minus 1. Nah, ini bukan plus. Nah, ini minus 1. Besar. Kebanyakan. Nah, ini adalah rumusnya untuk menghitung biaya modal setelah kita sesuaikan dengan resikonya. Jadi, kalau kita hitung, tadi biaya modalnya 20%, 1,2 dibagi 0,85, ya, minus 1. Hasilnya 41%. Ya, ini konsep yang diajarin di CFA. Pak Adrian tanya, Ya. Kalau failure rate itu sendiri gimana Pak hitungnya? Ada 2 caranya. Satu, kita menggunakan tabel distribusi normal. Ya, jadi kita ngelihat simpangan dari titik tertinggi dan titik terendah, rata-ratanya berapa, ya kita pakai rumus ketemu angkanya. Itu kalau kita mau pakai distribusi normal. Yang kedua, kita pakai judgment kita. Untuk bisnis seperti ini, potensi fail-nya berapa persen sih? Gitu. Ya, itu negosiasi kita dengan investor.
ya, dilakukan secara subjektif. Ya, apakah yang subjektif lebih jelek daripada yang tadi yang pakai distribusi normal? Sama aja kan, kita juga ngitung angka sales-nya ya kan, yang up dengan down-nya kan kita adjustment kita juga kan. Jadi walaupun dibikin pakai angka itu terlihatnya ya lebih spesifik aja, lebih ilmiah gitu. Tapi ya dari sisi akurasi sih nggak beda-beda amat. Tapi paling nggak kita bisa justifikasi lah. Ya, kalau enggak, pilihan kedua adalah kita menggunakan yang trinomial tadi, Bu. Kan trinomial kan kita yang bahaya adalah yang turunnya, betul nggak? Ya, yang turunnya tadi kan kita udah hitung yang up-nya 0,36, terus yang ininya yang down-nya adalah yang 0,16. Nah, kita pakai yang 0,16-nya. Itu juga boleh. Ya, jadi ada hitungannya semua, terlihat ilmiah gitu, Bu. Tapi kan selalu garbage in, garbage out. Kalau kita ngitung sales-nya salah, ya sampai ke bawah yang meleset semua. Ya, bisa menjawab, Bu? Makasih Pak Adrian. Oke. Nah, kita skip ya. Ada pertanyaan? Pak, ada nih Pak. Ini pertanyaannya yang berhubungan juga dengan alasan webinar ini dibuat nih Pak. Oke, jadi pertanyaannya dari Pak Dodi Iswandi. Pertama-tama, ya mantap Pak Ate, daging semua as always. Nah, izin nanya Pak, dari semua pendekatan tersebut, yang umum atau sering digunakan di Indonesia yang mana Pak? Sama, kalau startup terkait kinerja keuangannya sudah baik, misalnya sudah profit dalam 3 tahun terakhir dan growth-nya bisa eksponensial, apakah metode valuasinya bisa balik menggunakan free cash flow to the firm lagi Pak? Gitu. Jadi kalau misalnya company udah growth dan stabil dan keuangannya plus, apakah bisa jadi pakai free cash flow to the firm? Ya, bisa. Tapi ini kan market traction-nya udah ada, terus visibility bahwa dia tetap masih ada di 2 tahun sampai 5 tahun ke depan, kita bisa punya keyakinan kita bisa gunakan metode yang mengasumsikan going concern. Bisa. Di sana tuh. Ya. Oke. Nah, ini dari Alivia nih, ada satu juga nih. Ya, Pak. Nah, kalau valuasi kan pilihannya adalah kita mau melihat secara semua, ya. Kita gabungkan, ya. Jadi argumennya adalah kita tidak bisa memilih kita mau invest di segmen yang mana. Jadi kita anggap itu sebagai satu portofolio dari bisnis. Boleh. Nah, atau kita juga mau menghitung valuasinya berdasarkan tiap segmen. Itu istilahnya adalah sum of the part. Dua-duanya digunakan. Nah, paling yang kita nanti cek adalah mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Nah, biasanya jumlah total nilainya akan lebih kecil daripada kalau kita gunakan sum of the part. Tapi paling nggak kita udah punya range harga maksimum berapa, minimum berapa. Oke. Nah, discount rate sih kita ngitung pakai CAPM, ketemu ya. Jadi kalau CAPM kan return market kita rata-rata ya sekitar 7-8%, risk free-nya kurang lebih sekitar 3%-an lah gitu ya. Jadi return market kurangi return saham ya, risk free kurang lebih 5%. Ya, 5% tinggal kita kalikan betanya. Ya, betanya bisa kita pakai beta 1, jadi return risk free-nya 3 tambah 5 jadi kurang lebih 8%. Nah, 8% ini tinggal kita adjust dengan tingkat potensi fail. Misalnya kita hitung ya, cost of equity kita 8%, jadi 1,08. Failure rate kita adalah 20%. Jadi ini 0,8. Hasilnya adalah cost of equity kita adalah 35%. Ya, jadi nggak perlu kita hukum terlalu banyak biaya modalnya. Begitu kita failure rate-nya kita gedein aja, udah langsung biaya naik tinggi sekali. Nah, yang saya pahami dari
ketika saya berinteraksi dengan beberapa private equity atau venture capital, kita sebagai founder, biasanya kita suka menyatakan bahwa bisnis kita tuh prospeknya cerah sekali. Nah, sebagai venture capital, biasanya dia tidak mau membantah bahwa bisnis kita tidak prospek. Karena kalau kita di pasar biasa kayak gitu, wah ini buahnya bagus, jelek gitu, mau jual mahal gitu, nggak kayak gitu. Nah kalau mereka strateginya adalah, oh itu bagus ya, bisnis kamu bagus, bisa dong untung 40%. Nah kita mau bilang bisnis bagus, bilang nggak bisa untung 40% kan jadi awkward buat kita, betul nggak? Akhirnya iya kita mikir mau gimana ini gitu loh. Jadi kalau kita petantang petenteng, visi kita bagus, ya kita todong lah dia. Ya udah, aku minta return 50%, kasih nggak? Kalau bisa kan, oke gitu loh. Nah, kita akan bisa hitung estimasi ya, berapa kira-kira tingkat resiko bisnis kita. Jadi kita kembali lagi ke persamaan ini. Ya. Jadi begitu dia minta return-nya 50%, ya, kita hitung ROE adjusted-nya 50% gitu loh. Ya. Nah, tinggal kita lihat 1 plus RE-nya kan 1,08. Nah, kita estimasi berapa P value-nya, potensi failure-nya. Jadi kita bisa estimasi ini investor ini ngelihat bisnis kita tuh seberapa beresiko. Kalau dia minta 50%, berarti dia estimasi resikonya tinggi. Ada juga yang mungkin minta 40, estimasi resiko kita dia lebih rendah. Nah, itu kita bisa ngitung balik. Kita bilang bisnisnya bagus, dia todong begitu, kita todong balik. Oh, tahu lah kamu estimasi saya berapa. Ya, itu dari pengalaman saya ketemu dengan venture, dengan private equity. Oke ya, bisa menjawab ya? Oke. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Abu Rahman Rafi. Suara saya lancar ya Pak ya? Lancar. Oke. Nah ini pertanyaannya tentang ini Pak, kan kemarin-kemarin kita ada dengar tuh judul berita Tokopedia dan Gojek mau melantai di bursa dengan valuasi 40 miliar US dollar tuh. Nah, kira-kira kalau misalnya berita semacam itu, cara kita pendekatannya gimana tuh Pak, melihat nilai valuasi ini Pak? Oke, ini sih nanti itu topik berikutnya, Pak Abdurrahman. Saya mau bikin itu dongeng-dongeng tentang Gojek dan Tokopedia. Tapi secara umum valuasinya pakai valuasi standar. Ini dua-dua perusahaan udah mapan. Ya, tidak perlu menggunakan yang ini. Nggak bisa. Oke. Ya, dan untuk Pak Irwan juga mungkin udah cukup jelas ya, mau discounted ini hitungannya nentuin berapa banyak failure rate kita. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi kita balik lagi ya, setelah kita hitung nilai failure rate kita 41,18%, berarti yang post money valuation yang 3.000 ini, kita hitung present value-nya dengan biaya modal 41,18. Kita dapat post money valuation 2125, investasinya 500, berarti pre money valuation-nya kita peroleh 1625. Nah, selanjutnya tinggal kita bagi 1625 bagi 2125, 500 bagi 2125. Dapatlah ownership structure dari founder dan venture capital. Ya, untuk venture capital, mudah ya. Terus satu lagi yang lebih mudah lagi adalah ini, rule of the third. Jadi, valuasi itu dibagi 3 ownership-nya. Jadi, sepertiga buat founder, sepertiga buat manajemen, sepertiga buat venture capital. Ya, ini rule of the third. Jadi, kurang lebih venture capital selalu minta sepertiga lah, supaya dia punya power untuk menentukan arah perusahaan atau untuk mengendalikan kita. Kalau dia punya share cuma 5%, itu sulit buat dia. Ya. Kecuali kalau misalnya gini, yang saya temukan juga di Indonesia itu banyak venture capital tukang nebeng. Ya. Jadi dia ngikutin ke venture capital yang gede-gede,
dia sih ikutan nebeng 1%, 2% doang. Ya, buat koar-koar. Dia bilang, gue juga invest di Gojek. Iya, invest di Gojek berapa persen? 0,5%, kok sombong gitu. Kalau dia lihat Gojek prospeknya cerah, kenapa cuma invest 0,5%, 50% dong. Nah, tapi ada angel investor seperti itu yang dia promo bahwa gue invest di Gojek, invest segala macam. Jadi dia sendiri tidak punya kemampuan untuk menganalisis perusahaan. Yang dia punya adalah network dengan venture capital gede dan dia ikut free ride ke situ. Ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu kan dia nggak mungkin. Ya, tapi venture capital yang gedenya itu ngambil sepertiga, baru yang sisanya ikut ngeramein doang. Nah, ini rule of the third. Ya, topiknya udah habis nih. Oke. Ya, mungkin kita masuk diskusi lagi. Ya, buat Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang memiliki pertanyaan bisa raise hand dan unmute dirinya atau via chat. Untuk Ibu Betsy, nanti rekamannya akan di-upload di YouTube alumni, dan untuk materinya Minta tidak di-share. privat ya. Minta privat ya. Ini properti Prasetya Mulia ini. Nggak di-share. Kalau penjelasannya boleh, propertinya ini enggak. Ya. Nanti Ibu Betsy tinggal email saya ya, Bu. Oke. Yuk, apa lagi? Ya, dari Henry Yoga mungkin ya, Pak Kevin ya. Oh iya, boleh Pak. Jadi pendanaan ya selalu fresh money. Ya. Dan dana ini tidak masuk langsung dalam perusahaan startup tadi secara langsung. Ya, biasanya masuk escrow account dulu dan dia akan mengalir secara rutin per bulan tergantung rencana penggunaannya. Ya, jadi nggak diterima semua. Itu komitmennya ada, dananya disimpan di escrow account, tapi cairnya pelan-pelan. Ya, oke, yang ini bootstrapping ya, gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Adi Nugroho, Pak. Kalau angel investor itu metode valuasinya bagaimana, Pak? Angel investor itu ada dua. Satu angel investor yang amatiran, ada juga angel investor yang profesional. Yang profesional pakai yang metode yang kita bahas. Kalau amatiran, misalnya ini orang tua lihat anaknya mau usaha, iya kasihan lah, gitu, udah invest, nggak pakai valuasi, ya itu aja. Saya di Bandung tuh ada ketemu bos, tuh tanyain bos lu, anak lu emang bikin bistro tuh untung? Dia bilang, nggak apa-apa dia nggak narkoba aja gue udah happy katanya. Dia mau kerja bagus, jadi dimodalin bukan karena prospeknya cerah, bukan. Ya itu angel tuh kayak dari pamannya, orang-orang yang nggak kenal gitu loh. Atau dia punya visi yang aneh gitu loh. Ya bebas gitu, itu nggak ada valuasinya. Tapi kalau mau evaluasi yang profesional ya seperti ini. Oke, masih ada yang lain? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand. Lalu kalau misalnya ada yang merasa kalau misalnya materinya terlalu cepat, mau dinonton ulang, nanti ditunggu saja. Akan diupload di alumni YouTube alumni, bisa diulang berkali-kali. Iya. Oke. Yuk, ada lagi yang lain. Kita cek ke atas ya. Ini memang kita mau cerita Gojek sama Tokped ini belum sempat ini. Bisa bertanya Pak Adrian? Yuk, Ya, silakan Pak Irwan. Pak Kevin, sorry dikit. Pak, ini ketiknya saya terlalu lama, antara kalau diketik, cuma saya begini aja Pak. Kadang-kadang kan suka ada orang datang bahwa ini startup saya bagus, oke, bahwa valuasi saya bahwa 5 tahun akan datang bisa senilai misalnya 100 miliar, tolong dong funding ke kita, seperti itu kan Pak. Terus kadang-kadang kan kita pun saking banyak yang misalnya ya, beberapa masuk, kalau misalnya kita lakukan satu persatu kan mati lah Pak ya. Banyak sekali orang yang ngomong, yang bilang bahwa perusahaan saya ini bagus gitu.
Ini ada cara singkatnya nggak Pak ya? Soalnya kalau misalnya kita ikutin cara yang Bapak tadi lumayan panjang juga dan metodenya lumayan complicated gitu Pak. Cuman cara singkatnya aja, cara evaluasinya yang simple lah Pak. Yang first layer-nya lah sebelum kita masuk ke layer berikutnya gitu. Ya first layer kita paling gampang nengok toko sebelah Pak. Maksudnya tuh ada investor yang jago nggak masuk ke situ. Kalau kita percaya ke dia invest ya kita ikut invest. Gitu aja Pak ya. Iya, atau investor yang hoki Pak. Kalau usah pintar, penting hokinya bagus. Kalau dia invest menang melulu ya kita ikut aja lah, nggak usah tahu caranya. Iya, iya, iya. Soalnya kan banyak yang ngacu pada yang Gojek gitu Pak. Dulu dia bilang ini Gojek nggak ada penghasilan, ya kita pun nggak ada penghasilan, cuman follower kita atau yang download aplikasi kita dalam 1 hari udah bisa 1.000. Nah itu kan nggak ada angkanya kan Pak sebetulnya kan Pak. Ada angkanya Pak. Jadi model Gojek itu kan path to profitability-nya jelas. Hmm. Jadi dia bisa bilang, oke, untuk bisnis ini kita akan rugi sampai sekian lama, itu kan clear. Jadi kalau kita lihat sekarang kayak Gojek, GrabCar begitu, ya harganya udah mirip sama taksi kok. Oke, oke, oke. Oke. Oke, clear Pak. Thank you Pak. Oke. Ini dari Pak Freddy Utama ini. Iya, Pak. Oke, jadi nah untuk startup ya. Jadi justru yang dinilai sangat banyak adalah nilai dari brandnya. Ya, justru itu yang dinilai sangat banyak. Cuman pendekatan kita di finance, untuk tahu bahwa brand ini sudah mengakar, itu dilihat dari repeat buy-nya, Pak Freddy. Pak, maaf kecil Pak suaranya Pak. Oke, jadi saya ulang ya. Ya. Jadi untuk bisnis startup, ya justru yang banyak nilainya adalah kemampuan kita untuk mengakses pasar, atau yang mungkin dari bahasa Pak Freddy adalah brandnya, nilai dari brandnya. Nah, nilai brand ini di pendekatan finance itu kita nggak ukur secara terpisah. Kalau brandnya bagus, ya pasti dia repeat buy, dan dia mau beli dengan harga yang kita mau gitu. Itu tunjukin bahwa brand kita kuat. Itu Pak Freddy. Ya, jadi nggak bisa dipisah, Pak. Jadi kalau dipisah nanti perusahaannya nggak ada value-nya karena semuanya isinya brand semua. Ya, karena untuk awal-awal kan yang perusahaan startup yang utama adalah akses pasar. Yang lainnya menyusul. Manajemen di belakang gitu loh. Nanti setelah ini perusahaannya jadi mapan, barulah tim manajemen jadi sangat penting, tim operasional jadi sangat penting. Karena pertumbuhan pasarnya udah ajak, tinggal kekuatan di dalam untuk memastikan servis pada market yang lebih tinggi. Demikian Pak Freddy. Ya, nah kapan harus dipisah business valuation dengan brand valuation? Itu kalau kita mengacu bisnis seperti merek Ultra, ya. Jadi Ultra itu dia memisahkan antara brand dengan bisnisnya. Karena yang ingin dibeli oleh Unilever adalah brand Ultra, bukan bisnis Ultranya. Jadi Ultranya dia menjadi perusahaan maklun, tapi brandnya diambil oleh Unilever. Nah itu dia pisah. Nah terus kalau kita lihat misalnya seperti RH gitu, dia juga memisahkan antara brand dengan perusahaan. Jadi brandnya di holding disimpan di holding company. Terus kalau aktivitas manufakturnya itu yang jalan. Jadi kalau sampai RH Group itu jadi go public, saya pikir yang di go public kan adalah merek di ininya. Yang di go public kan adalah perusahaan yang produksinya, bukan mereknya. Terus satu lagi yang saya pikir itu mereknya dikuasai oleh owner adalah Mayora. Saya lupa rasanya Mayora itu dimiliki oleh foundernya. Ya, jadi Mayora yang ada itu bukan tidak termasuk dengan brandnya, ya karena brandnya dipegang oleh founder. Demikian Pak Freddy. Ya, jadi kalau mau dijual terpisah boleh, dijual keteng Pak. Oke. Oke, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang memiliki pertanyaan?
Oke, kalau tidak mungkin saya tutup, Adrian. Boleh, Pak Eko? Boleh ditutup, Pak Eko? Ya, oke. Terima kasih Pak Adrian. Ini pembahasannya sebenarnya cukup menarik. Menariknya karena bisnisnya banyak, saat ini baru tren. Cuman kita tuh nggak ngerti loh. Maksudnya secara valuasinya itu kan tidak bisa mengikuti pakem-pakem yang ada, seperti tadi Pak Adrian bilang kan, kalau bisnis pada umumnya ya kita mengikuti CAPM itu ya, misalkan berapa di diskonnya berapa, terus cost of equity-nya berapa, kita hitung seperti itu. Cuman kalau untuk startup ini, nah ini yang agak repot. Dan kebetulan mungkin juga untuk financial institution ya, seperti banking atau multi finance, ini jadi kendala karena secara perhitungan konservatif cara lama ini nggak akan ketemu nih, karena nggak mungkin kita finance suatu usaha yang masih rugi melulu, yang dalam tanda kutip ya, kalau kita ikut aturan OJK ini kan kolektibilitasnya secara 3 pilar ini nggak memungkinkan untuk di finance. Nah, sedangkan untuk angel investor ini menarik. Jadi antara setengah hoki-hokian, tadi Pak Adrian bilang ya, jadi nggak perlu pinter-pinter banget. Yang penting dia hoki ya kita ikut gitu, atau memang dia jago gitu. Nah, ya semoga buat teman-teman dari IKA Prama ya terutama, ini menjadi salah satu pemikiran awal lah ya, jadi gambaran awal, oh ternyata ada cara valuasi ini. Sebenarnya saya sendiri juga hari ini belajar banyak sih. Terima kasih Pak Ate sama Pak Eko. Kevin. Ya, saya rasa kalau ada pertanyaan lagi ya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga berguna bagi teman-teman IKA Prama. Nanti mungkin kalau ada lanjutannya ya kita tunggu gitu ya Pak Ade ya. Siap. Yang lebih mendalam, terutama ini pembahasan yang ini nih Pak, yang tadi sempat ditanyakan Gojek, Tokopedia, belum lagi nanti yang lain ya, Traveloka, mungkin ada rencana dengan yang lain. Nah ini mungkin lebih topiknya lebih kekinian ya, lebih menarik gitu. Iya, saya lagi pengen bahas SPAC. Ini, cuma saya belum sempat terus, aduh ini orderannya banyak ini. Ya, SPAC, kenapa itu mesti lewat perusahaan lain yang ada di luar negeri? Nah, itu mungkin itu SPAC juga apakah terkait dengan strategi perpajakan atau segala macam. Nah, ini yang mungkin menarik untuk diulas. Begitu ya, saya rasa ya. Nah, untuk dari teman-teman IKA Prama juga, baik dari klub saham maupun klub yang lain, kalau misalkan ada usulan topik juga boleh kirim ke saya atau teman-teman di pengurus di klub saham. Ada di sini yang hadir di sini, ada Pak Faradi juga, ada Pak Kevin, boleh juga ke Pak Ate. Nah, nanti kita coba diskusikan bagaimana cara kita mendiskusikannya bersama-sama, gitu ya. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Goodbye semuanya. Thank you. Sukses Pak Ate. Berhari Minggu. Ya, Pak Sucang. Sukses Pak Ate. Thank you Pak Ate. Thank you. Terima kasih Pak Ate. Bye. Terima kasih Pak Ate. Pak Sucang, malam mingguan. Belum. Happy. Usah lupain dulu. Jangan lari terus, Om Sucang. Lari dari apa nih? Senin kita balas, Far. Jangan gorengan mulu, Pak. Enak gorengan, kolesterol naik. Sip, baik, thank you, Pak. Oke, bye. Thank you. Oke, thank you ya.